Om Swastiastu, Pak Jero. Swastiastu, wih, sareng sami. Iya, Swastiastu. Kang Yang negak di tengos mau kipu niki di mau guyang tengah tahan niki. Nggih, Nak Pak Jero sing lah tongos Kang Wang nggih kene. Nggih, benten api niki adik-adik niki sareng sami niki akeh. Niki kedatangan kami niki ingin bertanya tentunya kepada Pak Jero tentang hari raya yang dekat niki Pak Jero. Nggih. Hari raya Saraswati. Saraswati. Belajar artinya nih. Yang jadi pertanyaan niki apa nih ke makna dari hari raya tersebut dan pelaksanaannya juga kepada siapa kita aturkan. Nggih. Suksemo niki adik-adik maka sami nggih sampun sidong rawuhin Pak Jero. Nggih. Makto petakian nah niki agak nasional Pak Jero pakai bahasa Indonesia mungkin. Kalar je Pak Jero nuning bahasa Bali sana becek. Nggih. Nggih, Pak Jero akan jawab sesuai dengan kemampuan Pak Jero, sudut pandangan Pak Jero dan juga pemahaman Pak Jero tentang mengupas makna daripada Hari Raya Saraswati. Dan serta dalam pelaksanaannya. Nggih. Hari Raya Saraswati itu tiada lain sudah lazim adalah turunnya ilmu pengetahuan. Yang dimaksud di sini Ido Sang Hyang Widiwasa adalah dalam penyebutan Tuhan dalam agama Hindu. Memberikan berkatnya kepada umatnya adalah memberikan ilmu pengetahuan yang dilambangkan sebagai manifestasi adalah Sang Hyang Haji Saraswati. Dan nah sekarang pelaksanaannya, di dalam pelaksanaannya kita memberikan bakti kita dalam mengucapkan puji syukur disebut dengan prasarana sesuai dengan kemampuan ataupun niatnya itu sendiri tertuju kepada Ido Sang Hyang Widiwasa. Di manakah itu kan begitu? Yang jelas dalam agama Hindu khususnya di Bali Nah, kita di sini sudah mensugestikan tempat beliau ataupun singgasana beliau adalah di tempat-tempat suci. Tiada lain tidak terlepas dari saat kayangan kita ambil skup kecilnya adalah merajan-merajan ataupun pura-pura. Nah, artinya kita mengucapkan puji syukur dengan prasarana sesuai dengan kemampuan pada Hari Raya Haji Saraswati itulah manifestasi Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan di pura ataupun di merajan. Sekarang yang pakai contoh merajan. Sesajinya di merajan. Nah, di manakah khususnya itu? Memang di sini merajan itu adalah terdiri tetap Purso Pradana, kemulan taksu, rong tiga, rong kalih, itu sudah pokok kita berikan sesaji. Yang kita tujukan adalah wujud ataupun sifat Tuhan memberikan pengetahuan, pengayom dan pelindung adalah unsur guru. Makanya guru memberikan pengajian. Nah, di mana unsur gurunya? Memang di kemulan taksu. Tapi ring dewa yang guru disebut taksu agung. Di sana tertuju bakti kita, prasarana kita mengucapkan puji syukur kepada Ido Sang Hyang Widiwasa. Dan napi malih hanya itu penjelasannya kalau menurut pelaksanaan dan tertuju kemana. Semua Pak Jero. Ampura Pak Jero. Durus metaken lengkap ini Pak Jero. Mungkin yang tangkel, mungkin sama teman kantun yang kuliah masih niki Pak Jero kan niki penampot yang sana yang sudah liwat Pak Jero niki kalau kita pasti ada persembahyaan bersama ini di sekolah di kampus yang niki di di Padma sana. Nah barusan kalau tidak salah dan harus di Kemulan gitu Pak Jero. Nah di mana nih Pak Jero? Nah begini, itu Pak Jero bilang tidak satu keharusan di Kemulan di tempat-tempat suci itu elengan tuh Gus. Tempat-tempat suci yang kita sugestikan singgasana beliau adalah pelingih-pelingih ataupun tempat suci itu sendiri, baik Kemulan ataupun disebut dengan pura-pura. Nah, salah satu di sini seperti pertanyaan adik tadi di sekolah-sekolah. Nah, sesuai dengan tempat. Kalau umpamanya di widangan Pekarang itu adalah merajan karena cermin daripada Pekarang seperti yang kalau Pak Jero sudah pernah mengatakan itu adalah cermin daripada sosok tubuh kita.
Tetapi kalau di sekolah itu kan bukan sosok perkara itu, bahwa kita ada pekarangan. Ya. Nah, di sana untuk umum. Nggih, gitu. Nah, bagi kita umat Dharma agama Hindu, di sana didirikan adalah Padmosana. Nah, bisa di sana kita bersembahyang bersama untuk memuja Tuhan, karena apa arti Padmosana itu adalah Singgosana Ida Sang Hyang Widiwasa, yang memberikan fasilitas kepada para dewa-dewi, batara-batari yang menjaga alam beserta isinya, tiada lain juga manifestasi Tuhan itu yang menepati di segala penjuru arah dalam cakrawala yang disebut dalam bahasa Sanskerta Cibiku Jibiniu. Beliau adalah satu dalam 1000 warna. Nah, boleh kalau kita bersembahyang di sana dalam pengayangan Tuhan itu sendiri, manifestasi dan serta dewa-dewi, ring Padmosana ring sekolah, karena sesuai dengan tempatnya. Napi malih. Maaf Pak Jero, Ya, saya juga lurus. mau bertanya ini. Nah, seperti saya itu buku biasanya saya aturkan Banten, Banten Saraswati, begitu Pak Jero. Nah, bagaimana nih kok Pak Jero? Pertanyaan alangkah bagusnya, tetapi kalau kita tidak bisa menyikapi penjelasan Pak Jero Malejebos, pasti akan dibilang mempertentangkan daripada yang ada, yang sudah ada dari dulu. Nah, di sini perlu kita mengkaji dengan pelan-pelan makna, arti sesungguhnya dalam beragama yang bentuknya mitologi itu sendiri, yang sesungguhnya membawa pesan-pesan yang penting, pesan-pesan moral yang sangat tinggi nilainya. Jangan sampai kita salah mengkaji. Nah, di sini Pak Jero tidak menyalahkan yang dulu, tapi dengan sudut pandangan Pak Jero ataupun pemahaman Pak Jero ataupun keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Nah, itu zaman dulu pada saat itu bisa Pak Jero tidak mempertentangkan, tetapi mari kita mengkaji. Nih, ketika buku diaturkan begitu dari zaman dulu, makanya perlu kita adanya pembaharuan atau penyempurnaan. Nah, tertuju di sini kita hanya menyembah Tuhan. Tuhan itu bisa jadi apa saja sebagai manifestasi yang sudah kita sugestikan, yang kita sudah sediakan tempat-tempat beliau, tempat suci yang menurut Disto Madya Utama dan sudah kelokta itulah San Kayangan, ya. Itu sebagai singgasana Ido Sang Hyang Widiwasa disebut dengan kayangan. Dan Tuhan pun tahu apa rencana kita itu, beliau tahu. Ya. Nah, di sini ketika kita memberikan umpamanya bakti kepada buku itu, memang isinya tulisan, memang isinya kata-kata yang tertulis gitulah. Walau itu baik itu buku apapun itu. Nah, sedangkan buku itu kan bukan pelinggih. Walaupun kita terdapat ilmu pengetahuan dari sana secara nyata, tapi tetap secara nisnya kita menyembah Tuhan sebagai apa saja pada tempatnya. Biar kena, kenapa pada tempatnya? Kita terikat dengan etika dalam berritual. Nanti kalau buku di situ dan bukan pelinggih, memang benar. Alangkah bagusnya lebih sempurna lagi. Apakah itu etika dalam berritual? Itu pelinggih apa enggak? Itu kan buku. Dan juga bisa ditaruh di buku, di tas, di pada mana SMA zaman Pak Jero dulu di pantat lagi. Betul. Ya kan begitu? Nah, artinya itu zaman terdahulu ya Pak Jero, bukannya istilahnya menyalahkan pengisir kita terdahulu menyatakan hal itu. Karena keterbatasan dia mendapatkan suatu pendidikan. Orang yang terbatas pendidikannya mungkin 85% Bapak Jero berani memponis tidak akan mungkin dia pintar dan cerdas. Nih, mari kita sebagai generasi penerus, kita yang menyempurnakan. Tapi kalau menurut Pak Jero tidak salah, cuman agak keliru sedikit. Sudah ada singgasana Ido yang kita sugestikan dan kita baktikan, bahkan sucikan. Kenapa lagi kita memperepot diri kita yang bukan tempatnya kita memberikan saji itu ataupun bakti kita? Biar kena kita berritual dengan etika yang benar. Nggih, Pak Jero. Pada contoh, kita nak dangin mulai benang kangin kan kita zaman dulu. Padahal lah mekuk dangin jam mulai benang kangin sekoda kangin kulit kau. Kan gitu. Ya. Nah, niko perlu kita sempurnakan. Ketika adik sekarang mulai belajar, pastilah orang belajar pasti kita. Nah, bisa lah. Ketimbang adik tidak belajar, tidak mungkin adik itu tahu dan pintar. Paling cara buta bongol ya ningah di dangin rumah mesti ningah ada rumah mesti ningah ada rumah gitu.
Gitu Raden nggih. Nggih, Mari kita sempurnakan. Begitu nggih. Nggih, Pak Jero. Maaf Pak Jero. Nggih. Niki kayaknya yang tertarik sekali niki malih niki. Nggih, Ya, terus. pura niki Pak Jero niki yang mungkin melengkapi niki apa yang ditanyakan dari teman tiang niki Pak Jero. Ramadan buku padah yang enggak begitu Pak Jero di rumah. Nah juga tiang ada model seperti diingatkan gitu Pak Jero di saat hari raya Saraswati gitu. Jadi dan maca buku nah kadang bingung dan nyah niki kan modelnya Puniki. punapi niki Pak Jero gitu. Yang bagi Pak Jero tidak ada larangan itu. Nggih. Nggih. Mungkin hari libur bisa, tapi orang belajar tidak ada liburnya. Nggih. Cuma tergantung dengan fisik kita. Tetapi itu di sini. Kalau memang zaman dulu penglingsir kita yang serba kekurangan. Celek yang orang lesin basang kan beyo kewa sering kalau melajah nyen melajah pidana opak kan bapaknya kode. Nggih nggih. Man kudiahnya dua. Nggih. Paling yang tinggal simpang siur ibu tau kan bongol urin ke ibu tau no gitu. Nggih, yang nyalahkan itu. Ya, ketika umpamanya tidak boleh membaca buku, mungkin sugesti yang berlebihan kan Pak bilang, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang akan berlebihan disebabkan oleh kebodohan. Nggih nggih. Nggih, nggih. Itu yang menyebab dia itu ketakutan, sugesti menyakralkan yang berlebihan. Sebenarnya nilainya 5, dibilang 15 karena terlalu lebih. Nggih. Nggih. Boleh antara buku itu disucikan buku-buku yang mana saja yang mungkin lontar aksara suci. Nah, kan begitu. Itu aksara suci yang sudah istilahnya disucikan dengan aksara itu sendiri. Nah, mungkin itu kalau di besi pesaji ataupun canang, bakti mungkin masuk akal. Nggih. Nah, nggih. Iya. Kalau gitu kan kayak HP nya misi anunya nak HP na apa isi itu. Nggih nggih ya. Itu kat pandannya nggih. Nah, menika intinya. Nggih nggih semua. Nggih suk semua ya. Nggih, napi malih. Ampun menikah mantan ya. Oh. Pak Oke. Jero, Nggih. terima kasih. Nggih. Terima kasih niki Pak Jero. Tanpa mengurangi salman iki Pak Jero. Oh, kentan. Nggih, kami unsur Maka tanya yang minum kali ini kita Nggih, minum. ampun, semua niki. Nggih, nggih. Ya ngiring Pak Jero. Nggih. Oh, nggih. Om Santi. Om Santi. Santi.